Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regen Soekarno Putra dari kelas X8A dengan NPM 2017-43500-201. Baik, di sini Regen ingin melakukan demo aplikasi yang sudah dirancang, yaitu perancangan sistem informasi pelayanan servis komputer pada PT Komplain INF, yang dimana aplikasi ini sudah dirancang dalam rangka untuk menempuh tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana 1 pada Universitas Indraprasta PGRI. Langsung saja di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Ini ada form login. Ini adalah tampilan awal apabila kita ingin login di aplikasi perancangan sistem informasi pelayanan servis komputer pada PT Komplain INF. Sudah ada form login di sini, ada username, ada password. Langsung saja kita coba aplikasinya. Username kita buat admin, passwordnya kita buat admin, atau kita login. Oke, ada pop-up masuk, form admin berhasil. Kita klik OK, langsung masuk ke menu utama dari aplikasi perancangan sistem informasi. Dan di menu utama ini sini ada info, ada input data, ada laporan servis. Untuk info sendiri sini bisa kita klik, ada menu logout, ada menu keluar, ada buat username. Untuk input data, ada data pelanggan, data servis, data komplain, dan data penanganan. Untuk laporan servis kita ada laporan data pelanggan, laporan data servis, laporan data komplain, dan laporan data penanganan. Mari kita coba satu persatu untuk menunya. Di info, kita di sini coba logoutnya. Berhasil ataukah tidak untuk men-logout ini? Apakah Anda yakin mau keluar dari form login ini? Oke, keluar atau tidak jadi. Coba kita klik keluar. Oke, langsung keluar ya. Keluar, sudah berfungsi ya untuk form logoutnya. Kita login lagi, admin, passwordnya admin. Kita login, oke berhasil. Kita coba mau keluar. Apakah Anda yakin mau keluar dari form login ini? Oke, kita klik keluar. Oke, ini langsung keluar ya, keluar dari aplikasi. Jadi kita harus cari kembali untuk aplikasinya. Oke, cari dulu. Admin. Oke, ini kita sudah masuk lagi ke menu utama lagi. Oke, kita masuk ke menu kedua, yaitu input data. Yang pertama ada input data pelanggan. Kita coba klik di sini. Oke, ini ada namanya form data pelanggan, di mana sini ada nomor secara otomatis dia. Ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada jenis kelamin, alamat, dan nomor teleponnya. Sini ada menu simpan, edit, hapus, batal, dan ada menu cari di sini untuk mencari data pelanggan yang sudah pernah kita input. Memudahkan saja sih. Mari kita coba untuk data pelanggan ini. Kita masukkan ID pelanggannya, kita buat 03. Nama pelanggannya kita buat di sini Roland. Namanya laki-laki. Untuk alamatnya Jalan Komando. Ya, nomor 1. 852 435 2145. Apabila ini sudah kita isi untuk data pelanggannya, mari kita klik simpan di sini untuk menyimpan data pelanggan ini supaya masuk ke database. Oke, data sudah tersimpan dan di sini akan dia nambah 1, Roland. Ada nomor, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon si pelanggan tersebut. Oke, kita coba menu carinya. Misalnya kita cari nama
Samuel. Cari, kita tidak temukan karena database tidak ada atas nama Samuel. Mari kita cari atas nama Siti. Oke, data telah ditemukan ya. Atas nama Siti berarti ada di database ya. Mari kita coba untuk atas nama Siti ini akan kita coba edit dengan menu edit. Oke. Siti ini kita klik. Kita buat alamatnya, kita ubah jadi Gang Haji Baping Lebak Bulus. Nomor teleponnya kita ganti 854 dengan oke, kita edit. Data sudah berhasil diubah. Maka di sini untuk database atas nama Siti, alamatnya yang tadinya Lebak Bulus saja itu jadi Gang Haji Baping Lebak Bulus, motifnya kita rubah. Untuk mengedit data dari pelanggan tersebut, kita ingin hapus, kita lebih dahulu klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Apabila ya, kita bisa klik no. Mari kita hapus data ini ya. Yes, data berhasil dihapus dan data atas nama Siti itu hilang. Ini tampilan dari input data pelanggan. Kita close. Kita coba lagi untuk data service. Data service di sini kurang lebih sama dengan input data tadi. Ada ID service, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis servisnya apa, tanggal servis, dan mekaniknya ini siapa atau yang menanganinya. Ada menu simpan, edit, hapus, dan batal. Ada menu cari juga. Oke, di sini secara otomatis ya. Kita cari ID pelanggannya 3 atas nama Roland. Setelah kita input tadi data service, kita input sini. Tadi kita input atas nama Roland ya. Nama Roland. Untuk jenis servisnya ini kita buat jangan ganti RAM lagi, ganti LCD, ganti layar, dan ganti keyboard. Tanggal servisnya kita buat tanggal sekarang ya, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Nama mekaniknya Broto, Mas Broto lah. Mas Broto. Oke, ini sudah ada nama pelanggannya Roland, jenis servisnya ganti layar, ganti keyboard, tanggal servisnya 1 Agustus 2021 untuk nama mekanik Mas Broto. Ini kita simpan di sini, kita simpan dan sudah masuk ke database. Nama Roland, jenis servisnya ganti layar dan ganti keyboard, tanggal servisnya tanggal 1 untuk nama mekanik Mas Broto. Sama, kita jika ingin edit, tinggal edit. Misalnya di sini kita ganti dengan Mas Agus. Edit, data berhasil diubah dan database-nya berubah jadi Mas Agus. Kita sama Siti, kita coba hapus. Ya. Oke. Sudah kita hapus. Kita cari coba atas nama Siti yang sudah kita hapus ya. Oh, data tidak temukan, sudah berfungsi ya. Atas nama Roland, cari, data tidak ditemukan. Oh sorry, sebentar, kita buat ID-nya 3 coba. Data telah ditemukan. Kita carinya by ID, bukan dengan nama. Kalau dengan nama dia tidak bisa ya, tidak temukan karena di sini kita carinya dengan ID. ID kita buat 3. Kita temukan Roland. Oke, ini untuk data service-nya. Kita close. Data komplain kita klik di sini. Sama, di sini ada data komplain, ID komplain sudah secara otomatis ya.
Udah kita buat sebelumnya sama Regen di sini. Ini ada ID komplain, ID service, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis servis, tanggal servis, dan mekaniknya siapa. Kita masukkan ID pelanggannya, kita buat 02. ID servisnya kita buat, kita sudah pakai database tadi aja. Atas nama ID-nya kita masukkan 03. Atas nama si Roland. Ini saya layar keyboard, tanggal servisnya ini. Komplainnya di sini kita input misalnya ya, keyboard masih tidak fungsi dengan baik. Simpan atas nama Roland yang tadi dia service, ganti layar dan ganti keyboard. Ternyata dia komplain. Kita input di sini, kita pilih ID-nya 3, ini servisnya kita layar dan ini tanggal servis tanggal 1 bulan 8, mekanika Mas Agus. Komplainnya keyboard masih tidak berfungsi. Oke. Pertama ini kita klik di sininya. Kita ganti untuk nama mekaniknya, kita ganti di sini Mas Arya. Kita edit. Roland untuk mekaniknya Mas Arya dari Mas Agus. Ini cari berdasarkannya juga sama Roland. Kita cari terlebih dahulu di sini untuk nama Roland. Tidak ditemukan karena di sini cari berdasarkan ID. Kalau ID-nya kita masukkan 3. Itu telah ditemukan. Sudah bisa ya. Menunya coba ini kita hapus yang data yang pertama, kita hapus. Oke, data sudah hilang. Sudah berfungsi dengan baik untuk menu input datanya. Terakhir data penanganan komplain. Data penanganan komplain di sini sama, ada ID penanganan, ID komplain, ID service, ID pelanggan, dan komplain penanganan. Jadi setelah pelanggan itu dia komplain, kita input data penanganan komplainnya. Ini dimana di sini ada menu-menu yang harus kita isi. ID service kita isi 02. Kalau kita dari sini aja deh 2. Kita klik nih di sini, sudah muncul secara otomatis ya. ID 3, ID pelanggannya 3, si Roland ya. Tadi untuk komplainnya keyboard masih tidak berfungsi dengan baik. Penanganannya sudah lakukan perbaikan dengan Arya contohnya. Tadi kita simpan datanya, tersimpan di sini. Sama sih di sini. Kita coba menghapus. Berhasil dihapus. Kita mau edit, ini data yang lama ya. Coba edit ya. Komplain data tidak terdeteksi. Data 8 GB sudah berhasil. Oke. Sudah tersimpan di sini. Oke, ini untuk data penanganan komplainnya. Dari ID-nya, kita masukkan ID-nya di sini misalnya 2. ID komplainnya. Data telah ditemukan. Laporan servis yang terakhir di sini kita ada laporan servis, ada laporan data pelanggan. Kita klik di sini laporan data pelanggan. Oke. Jadi
output dari aplikasi ini langsung bisa di print oleh owner. Ini adalah laporannya, laporan pelanggan, yang dimana tadi sudah kita input ya dari hasil inputan data. Terus ini adalah bagian dari outputnya, output dari input yang sudah kita masukkan di awal. Yang pertama tadi ada nama Regen Sukarno Putra ya, ini data saya yang lama, ini sudah saya input. ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan tadi kita input lagi yang kedua sama Roland, laki-laki, alamatnya Jalan Komando 3, nomor telepon sudah sesuai. Sini sudah ada logo dari perusahaan Komprint. Sudah ada namanya juga, nama perusahaan, sudah ada kop suratnya, sudah ada alamatnya, sudah ada laporan pelanggannya. Jadi sudah ada untuk laporannya sudah menggunakan format waktu, format hari ya atau tanggal sesuai dengan bahasa Indonesianya sih, sudah sesuai sih ini. Gunakan bahasa Indonesia deh. Jakarta, Minggu 1 Oktober 21, manajer Pak Ahmad Arifin. Ini untuk bagian dari laporan pelanggan. Jika ingin print, ini kita klik tombol print di sini, atau ingin kita save. Sudah sesuai untuk tampilan outputnya, laporan pelanggannya, laporan data servisnya, kita bisa klik di sini. Sama sudah muncul di sini untuk logo perusahaannya, kop suratnya, alamatnya, laporan servisnya. Di sini ada laporan servis nama Regen, jenis servisnya ganti RAM, tanggal servis tanggal 20 2019, mekanik Ahmad Arif. Tadi kita input lagi atas nama Roland, ganti layar dan ganti keyboard. Tanggal 1 Agustus, mekaniknya Mas Agus. Sudah sesuai, sudah ada format hari, tanggal, dan tahunnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ingin print sama, save sama. Data komplain pun sama, report outputnya tadi ada sama kita Roland ya. Kenapa cuma satu? Karena tadi yang Regen sudah kita hapus. Pertama Roland, ganti layar, tanggal servis, mekanik, komplain sudah sesuai. Dan yang terakhir lapor data penanganannya. Tadi atas nama Roland ya, penanganannya ID 1, ID pelanggan, komplain RAM tidak terdeteksi, penanganan ganti RAM sudah berhasil. Sesuai semua untuk laporan outputnya atau report outputnya. Baik, sekian untuk demo aplikasi dari perancangan sistem informasi pelayanan servis komputer pada PT Komprint INF yang dibuat oleh Regen Sukarno Putra, NPM 2017-4350201, dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana 1 di Universitas Indraprasta PGRI. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga aplikasi ini nantinya bisa bermanfaat untuk PT Komprint INF dalam mengelola aset dan bisnis. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.